Oke guys, jadi setelah beberapa minggu lalu gue sudah buat video review dari grinder Zuel Home ZD15 ini. Kali ini gue mau kasih tau ke teman-teman gimana sih cara kalibrasi grinder ini gitu ya, atau menyesuaikan lagi penempatan burnya. Dan yang berikutnya nanti gue akan kasih tau juga gimana cara bongkar dan pasang yang benar caranya biar teman-teman grindernya awet. Nah, nanti di bagian akhir gue akan kasih beberapa tips yang boleh teman-teman lakuin gitu ya. Nah, tapi sebelum teman-teman bongkar, teman-teman tuh butuh satu alat doang ya. Ini adalah obeng min ya, obeng minus. Cuma satu ini aja yang teman-teman butuhin, dan ukurannya kecil, nggak usah yang terlalu gede. Oke, langsung kita close up untuk lihat gimana cara kalibrasi ulangnya. Lanjut. Oke guys, sekarang gue mau kasih tau teman-teman gimana sih cara ngebongkar dia dengan cara yang paling benar, terus gimana cara kalibrasi ulang, terus gimana cara masangnya supaya teman-teman nggak salah. Oke, pertama kali ya teman-teman harus pastikan colokannya kecabut ya, jangan sampai BPJS kepake nih gara-gara ini masih kepasang terus tiba-tiba dia nyala ya. Oke, terus selanjutnya bagian collarnya ditahan, terus bagian bin hoppernya agak ditekan, diputarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, terus dilepas. Oke, sudah. Setelah itu teman-teman, bagian ini ya, bagian untuk collarnya ini putar ke bagian yang paling kasar ya, sampai nanti si bagian yang fine ini ya, yang fine itu ketemu di penunjuk ini nih. Oke, setelah itu di bagian belakang ada tombol. Ini teman-teman tekan tombolnya, putar lagi sampai nih ya, sampai nah ini nih, sampai ini ketemu di tulisan align ya, align yang ada di bawah. Habis itu ini teman-teman sudah bisa buka nih ya, tapi teman-teman angkat dulu aja si burnya, teman-teman angkat, ini diangkat. Nah, terus bagian sini nanti teman-teman bersihin, biasanya di sini suka ada bubuk kopi. Ya, di bagian sini juga ada, bersihin aja pakai kuas yang didapat. Terus bagian dalam juga nih ya. Terus di video yang gua review pertama kali, ininya boleh teman-teman buka, terus dibersihin semuanya, dalamnya bersihin. Dah, habis itu kalau mau pasang balik silahkan pasang ya. Hati-hati, bagian burnya ini tajam teman-teman ya, apalagi masih baru, dia benar-benar tajam nih. Hati-hati tangannya nanti kepotong. Oke, sekarang gue mau kasih tau teman-teman gimana sih cara kalibrasi ulang burnya. Sekarang kita fokus ke burnya ya. Burnya dia seperti ini teman-teman. Tuh. Ya, di sini teman-teman akan ketemu tulisan fine force ya. Tuh. Ini. Nah, terus di sini ada dua baut nih. 1 2. Nah, ini teman-teman lepas dulu aja. Ini kalau mau dikalibrasi ya. Ini gue lepas dulu. Ini hati-hati jangan sampai hilang. Nah, seperti ini. Nah, terus teman-teman perhatikan jangan sampai salah puter ya. Di sini ada dua bagian. Bagian atas sama bagian bawah yang ada tulisan si fine course-nya. Ya. Ini kan penandanya tulisannya di sini kalau fine putar ke arah sini, course ke arah sini. Ya, tapi ini banyak yang salah nih. Ya. Karena yang diputar itu bukan yang bagian bawah ini, tapi bagian atas, ya. Misalkan ya, gue mau bikin lebih halus, artinya yang bagian atas nih gue putar ke arah tulisan yang halus tuh ya. Jadi bukan diputar ininya, kalau yang diputar yang bagian bawah dia akan jadi kasar ya, tuh seperti ini ya. Jadi yang diputar itu bagian atasnya. Nah, kalau misalnya teman mau bersihin pun bisa sebenarnya, ininya diputar terus ke arah yang coarse, nanti dia akan kelepas. Oke, jadi seperti itu. Misalkan, oh gue mau bikin lebih halusnya sedikit nih, ya kan tadi lubangnya ada di sini nih, ya lubangnya ada di huruf E nih. Misalkan gue mau bikin lebih halus sampai di tengah-tengah. Nah, ya ketika dia lubangnya udah ketemu ada di tengah, baru teman-teman pasang lagi baut bagian sini dan bagian sini. Tapi hati-hati ya teman-teman, karena ini kan dia bahannya dari plastik nih. Ya, pasangnya tuh benar-benar hati-hati banget. Jadi ketika teman-teman mau pasang seperti ini ya, dipastikan dulu dia itu masuk ke drat yang lama. Jadi teman-teman jangan sampai masih miring seperti ini nih ya. Jangan sampai masih miring kayak gini udah teman-teman pasang nih. Nanti takutnya malah rusak. Terus teman-teman kalau mau kencengin itu nggak usah terlalu kenceng
Ya, jadi ini pasang aja seperti ini. Ntar ketika dia memang sudah agak keras, udah cukup. Ya, jangan dipaksain lagi. Tuh ya, begitupun yang sebaliknya nih. Sebaliknya juga lebih baik dipasang. Nah, ya kalau udah kencang udah cukup. Ya, seperti itu tuh. Sesimpel itu. Nah, terus teman-teman perhatikan ketika mau pasang balik ya. Nah, ini teman-teman lihat. Nih. Di bagian sini. Nih ya. Nih di bagian sini dia kayak ada groove gitu ya, kayak ada masuk. Bentuknya gini, masuk gini terus naik. Nah, ini dia itu untuk pegangan si burnya nih. Tuh ya, teman-teman. Perhatikan nih. Nih. Dia itu untuk masuk yang bagian sirip ini. Nih. Sirip yang ini, teman-teman. Makanya itu ini pasangnya harus hati-hati. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Ya. Yang bagian kolarnya ini, nih yang bagian fine. Bagian fine ini teman-teman pasang ke bagian yang align dulu. Ya. Nah, ini kan ada tulisan align, ya. Ada tulisan align seperti ini. Kolarnya dipasang sampai dia ngeklek. Nah, ketika dia sudah masuk, nih. Ini kan align. Ini jangan diputar, teman-teman ya. Ini jangan diputar, tapi tetap ditaruh dulu seperti ini sampai di align, baru ini dipasang. Nah, kalau misalnya pertama kali pasang dia kan belum masuk nih, ya. Masih ada jarak tuh ya. Nah, ini teman-teman coba cari aja sampai dia masuk. Udah masuk seperti ini, ya. Baru diputar. Nah, ketika ini diputer ya, ini teman-teman perhatikan jarak yang bagian sini nih ya. Jarak burnya dia akan gerak nih. Nih ya, coba. Tuh, ya. Dia akan semakin naik ke atas yang jarak bur yang tadi kita lepas sama si kolarnya. Tuh. Ya, dia akan berubah tuh. Nah, yang banyak kesalahan tuh seperti ini ya. Tadi ya kan align ya. Udah align gini, ini diputar dulu nih. Sampai si posisi yang kolar ini pindah ke bagian sini. Sedangkan kan align di sebelah sini ya. Nih, ini kan align. Nah, tapi diputar dulu baru ininya dipasang. Sedangkan kalau kita lihat seperti ini ya, yang bagian bur ini tuh masih bisa dilepas nih. Ya, ini cara yang salah teman-teman ya. Karena kalau bener ketika dia di align, nih, ketika dia di align seperti ini, kita taruh, kita puter sampai dia klik, ini udah nggak bisa diangkat. Artinya dia udah ngelok nih, ya. Si bur ini udah ngelok, gitu. Efeknya apa? Ketika dia seperti ini, nah, terus kita pasang, ini kan masih bisa diangkat walaupun posisinya dia udah di sini. Nih, tuh ya. Ini nanti ketika teman-teman pakai, memang dia ngelok, tapi seperti yang tadi di awal, bagian groove dari si bur ini, nih ya, yang bagian nonjol ini, dia tuh nggak masuk ke dalam komponen yang tadi, yang ada miring gini, lurus terus gini. Dia nggak masuk ke dalam. Ya, itu efeknya nanti, ininya ya, bagian sirip ini, pasti akan patah nih, pasti akan kalah, lama-lama kalah. Nah, gimana cara taunya kalau misalnya salah pasang ya? Misalkan teman-teman sebelumnya itu bikin V60 ada di nomor 20, kok nomor 20-nya jauh lebih kasar. Nah, itu sudah pasti salah pasang. Ya, jadi benar-benar diperhatikan aja. Oke, jadi gue ulangin terakhir ya. Ini masih kebuka, taruh sampai dia ada di bagian align seperti ini, nggak usah diputar dulu. Taruh burnya sampai benar-benar masuk, baru diputar. Ini baru cara yang benar. Ya, jangan sampai salah, karena kalau salah udah pasti nanti bagian outer burnya cepat kalah nih. Oke, nah, langsung selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Lanjut. Oke, gimana guys? Setelah lihat video cara kalibrasi ulangnya, terus cara bongkar dan pasangnya gampang atau enggak? Ya, silakan teman-teman save video ini, terus kalau misalkan nanti teman-teman mau sharing buat orang lain, boleh banget. Ya,
Karena intinya adalah ketika teman-teman membongkar grinder semua grinder atau mesin, itu yang harus teman-teman perhatikan adalah pertama kali cara bongkarnya seperti apa, urutannya seperti apa. Nanti ketika mau pasang harus dibalikin aja seperti semula. Ya, jangan sampai ada step yang salah. Oke, nah sekarang gue mau sharing ke teman-teman ada beberapa tips yang harus teman-teman perhatikan ya. Tapi ini teman-teman mau lakuin boleh, enggak juga boleh. Oke, yang pertama ketika teman-teman beli grinder ini ya, terus biasanya ketika teman-teman baru pakai, menurut gue pribadi itu gilingannya masih terlalu halus ya, karena kemarin sudah gue coba di grind size nomor 40 nya pun itu masih halus. Paling itu cuma gue bisa pakai di V60 lah, jadi masih masuk medium to fine. Nah, jadi saran dari gue adalah ketika teman-teman yang memang beli grinder ini untuk ngulik manual brew gitu ya, teman-teman boleh langsung kalibrasi grindernya ini, burnya teman-teman buka, terus dibikin kasar itu kurang lebih 8-10 lubang ya. Jadi 8-10 lubang nih, dari yang sini teman-teman bikin lebih kasar itu kurang lebih 8-10. Nah, itu menurut gue baru teman-teman bisa dapet range gilingannya tuh yang cukup panjang gitu. Tapi kalau teman-teman mau fokusnya untuk espresso, nggak usah dikalibrasi lagi karena itu udah bagus banget untuk espresso ya. Nah, terus yang berikutnya, kalau teman-teman pengen untuk espresso dan manual brew, saran dari gua itu 5-8 lubang aja kasarinnya. Menurut gue itu sudah bisa dapet lah dari manual brew sampai untuk espresso. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika teman-teman habis bongkar untuk bersihkan ya, teman-teman perhatikan di bagian dalam ruang penggilingnya ini ya, untuk di bagian bawahnya itu kan dia tempat jalur untuk keluarnya bubuk kopi. Nah, itu teman-teman bersihkan banget ya, di bagian pojok-pojoknya itu biasanya akan ada fines yang nempel di ujung. Nah, itu dibersihkan aja. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak bersihkan, teman-teman diemin, nanti si kopi itu ada minyaknya. Nah, minyaknya itu nanti akan berbau banget gitu ya. Nanti takutnya berefeknya yang pertama, keseduhan kopi teman-teman yang berikutnya. Nanti takutnya ada bau-bau apek atau ada bau-bau kopi yang kurang fresh. Nah, terus yang selanjutnya adalah ketika teman-teman mau membuka si bean hopper ini ya dari grindernya ya. Gue sarankan itu adalah, jadi bagian kolarnya ini pengatur grind size teman-teman tahan. Terus bean hoppernya agak ditekan sedikit aja, tekan sedikit baru diputar. Ya, kenapa seperti itu? Karena kan dia di bagian ininya ya, di bagian kolarnya nih. Di sini ada 4 titik yang ada pegasnya nih. Ya, bagian ujung-ujung sini pokoknya ada 4 yang agak panjang. Nah, itu tujuannya kenapa gue suruh tekan? Karena teman-teman boleh lihat di sebelah sini ya. Nah, di bean hopper ini, nih semoga kelihatan ya. Nih, yang bagian sini dia kayak ada cekungan sendiri nih. Nah, ini ketika teman-teman nanti nggak tekan dulu gitu ya, takutnya dia itu cepat aus. Karena temen gue sudah ada yang kejadian seperti itu ya. Bisa dipakai atau nggak bisa, tapi ketika giling kopi gitu ya, cenderung si bean hopper karena ada getaran, dia itu bisa lepas sendiri. Ketika bean hoppernya lepas, dia pasti mesinnya akan berhenti gitu ya. Itu harus diperhatikan. Begitu juga ketika pasang ya, mau pasang mau lepas, saran dari gua adalah agak ditekan sedikit ya, biar si bean hoppernya ini awet. Yang berikutnya adalah grinder ini ya, menurut gua retensinya itu lumayan ya. Dari kemarin sudah gue coba itu maksimal memang ada di 1 gram. Nah, gimana cara untuk meminimalisir retensi itu ya? Jadi ketika teman-teman masih giling, udah habis nih ya, udah tinggal keluar sedikit-sedikit bubuk kopi ya, masih dalam keadaan grinder nyala, ini ya boleh digini-giniin ya, seperti ini, supaya di bagian dalam itu bubuk kopinya keluar semua. Nah, dengan cara seperti itu gue sudah coba, retensinya tuh jadi turun bener-bener minim banget ya. Nah, itu kalau teman-teman mau lakuin boleh, enggak juga silahkan ya, teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja gitu. Nah, kayaknya untuk tipsnya cuma itu aja ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya langsung ke sellernya ya, ada barang apa aja yang dijual, atau teman-teman mau lihat produk-produknya apa aja, teman-teman langsung cek aja Instagramnya di sebelah sini di @the.bijikopi ya. Kalau teman-teman mau tanya ke gua langsung boleh, silahkan ya. Mau tulis di kolom komentar juga boleh. Tapi ketika teman-teman tulis di kolom komentar terus gua nggak balas-balas, teman-teman follow Instagram gua dulu aja di sebelah sini di @remaringka, abis itu DM
ya secepat mungkin akan gue balas. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.